Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma na'udzubika min hamazatis syayatin wa na'udzubika rabbana an yahduruna. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'um bi ihsanin ila yaumiddin. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين رب اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذرياتنا ربنا وتقبل دعاءنا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين ونسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا وأموالنا اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا اللهم فتنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ونعوذ بعظمتك أن نقتال من تحتنا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما والحمد لله على كل حال اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجل وآجل ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجل وآجل ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم إنا نسألك من خير ما سألك عبدك ونبيك ونعوذ بك من شر ما عاذ به عبدك ونبيك ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام ملائكة المقربين ونسألك أن تجعل كل قضاء قضى لنا خيرا اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن وأصلح أمورنا بالقرآن واشف مرضانا بالقرآن وأد ديوننا بالقرآن وفرج همومنا بالقرآن واغفر لموتانا بالقرآن وسلم مسافرين بالقرآن واحفظ إمام زماننا بالقرآن وأجل فرج إمامنا بالقرآن واحفظ علماءنا بالقرآن واكشف كروبنا بالقرآن
wahfad qaidana bil Qur'an, wansur juyusana bil Qur'an, warham imamana bil Qur'an, warham suhada'ana bil Qur'an, wa najjina minan nar bil Qur'an, wa adkhilna fil jannati bil Qur'an. Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizi dunya wa azabil akhirah. Allahumma arinal haqqa haqqah warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna istinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbil alamin. Alhamdulillah kita dikasih sama Allah kenikmatan kemerdekaan sampai 80 tahun ini. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan kepada kita kemerdekaan yang bisa kita manfaatkan untuk mensyukuri nikmatnya, untuk mengkaji yaitu firman-firmannya bisa kita aplikasikan supaya kita semakin ditambah nikmatnya karena la in syakartum la azidannakum. Baik, jamaah, kita lanjutkan kajian surat Qaf. Ayat berikutnya yaitu ayat ke-38. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad khalaqnas samawati wal arda wama bainahuma fi sittati ayyamin wama massana bil lughub. Shadaqallahul azim. Ayat ini menjelaskan tentang pernyataan orang-orang Yahudi yang menganggap Allah itu perlu istirahat, jamaah. Maka itu sebab turunnya ayat ini, asbabun nuzulnya, waktu itu orang Yahudi menganggap Allah itu seperti manusia, perlu istirahat, dan istirahatnya di hari Sabtu. Maka itu Allah menurunkan ayat ini untuk membantah bahwa Allah tidak seperti makhluk, tidak seperti manusia. Bahkan dalam surat Al-Baqarah ayat Yasin, la ta'khudhu sinatu wala naum. Allah tidak dihinggapi ngantuk, tidur, apalagi istirahat. Jangan samakan Allah dengan makhluk. Maka itu kenapa kita disuruh mensucikan Allah. Mensucikan Allah supaya jangan sampai menyamakan Allah dengan makhluk. Walam yakun lahu kufuwan ahad. Allah tidak sama sekali dengan seorang pun, makhluk pun. Bahkan Allahus Samad, semua bergantung kepada Allah makhluknya. Jadi sekali lagi jamaah, jangan punya perasaan, prasangka yang menyamakan Allah. Dan itu termasuk kategori syirik. Na'udzubillah min dzalik. Jadi ini asbabun nuzulnya karena orang-orang Yahudi. Jadi tidak kaget jamaah. Walaupun keturunan para nabi dan rasul, kalau Allah tidak kasih hidayah, apalagi dilaknat karena banyak para nabi yang dibunuh di keturunan Israel, maka biarpun dia ngerti ilmu, ngerti kitab, Allah tidak kasih hidayah. Kenapa? Tertutup hatinya. Na'udzubillah min dzalik. Jadi ayat ini benar-benar Allah membantah tentang perkataan orang Yahudi. Jadi sekali lagi Allah tidak pernah capek menciptakan semua alam ini. Apalagi langit dan bumi. Idza arada syai'an ayyakul lahu kun fayakun. Semua berjalan menurut takdirnya. Nah itu kalau kita kurang memahami tentang sifat Allah, perbuatan Allah, tidak kenal tentang Allah, maka tidak mungkin kita bisa dekat kepada Allah. Karena apa? Orang kalau tahu sandarannya terkuat, sandarannya maha segala-galanya, yang jauh dari segala macam kekurangan, pasti dia akan senang mentaati menjadi budaknya, hambanya, dan beribadah semata-mata mengharap ridhonya. Karena semua akan dicukupi, bahkan sebelum diminta oleh Allah telah dicukupi. Jadi ini menunjukkan kalau Allah sudah melaknat seseorang,
Allah melaknat yang benar-benar mempermainkan ayat-ayat Allah, biarpun dia tahu tidak akan bisa paham. Bahkan zamannya Nabi Musa, kenapa umat Yahudi ini tidak percaya sama Allah, minta supaya bisa mendengarkan firman Allah. Sudah mendengarkan, masih tidak percaya, ingin langsung melihat ayatnya. Allah sambar halilintar, meninggal. Setelah itu Allah hidupkan lagi. Jadi sekali lagi, jangan samakan Allah dengan makhluk. Laisa kamislihi syai'. Allah tidak sama dengan siapapun. Seandainya ada perkataan Allah turun di langit bumi di waktu sepertiga malam, jangan samakan seperti turunnya manusia. Cuma bahasanya bahasa manusia, ya. Mana mungkin Allah akan bisa menyampaikan dengan bahasa yang lain kecuali dengan bahasa manusia, dan bahasa manusia waktu itu bangsa Quraisy. Jadi sekali lagi, laisa kamitslihi syai', walaupun Allah punya tangan, jangan samakan tangannya dengan tangan kita. Dan ayat ini semakna dengan surat Ahqaf yang mana tentang masalah menyamakan Allah, tentang Allah istirahat karena capek. Sekali lagi, ini kedustaan dan mereka tanpa dalil, tanpa dasar. Ya, surat Ahqaf ayat 33 sampai 34. Awalam yaro annallaha alladzi khalaqas samawati wal ard walam ya'ya bi khalqihinna. Allah tidak capek untuk menciptakan semua itu. Ya, tidak perlu model seperti manusia kerja keras, tidak jamaah. Memang Allah kasih waktu, masa, tapi masanya apa sama dengan kita? Wallahu a'lam. Yang penting Allah bilang 6 hari. Biqadirin ala yuhyil mauta, dan Allah juga mampu tentang menghidupkan orang yang mati, tentang kiamat. Bala inna ala kulli syai'in qadir. Kapan orang-orang kafir akan menyesal di waktu dia tidak percaya kiamat? Karena surat Ahqaf ini menjelaskan tentang orang-orang yang tidak percaya kiamat, sampai akhirnya apa? Hatinya penuh dengan dosa karena termasuk rukun iman. Ya jamaah ya, percaya kiamat termasuk bagian rukun iman. Kenapa dibilang rukun iman? Ya kalau kita tidak percaya dihidupkan lagi, tidak percaya akan dihisab, berarti kita tidak percaya kepada semuanya. Dan semua rukun iman harus diimani, dipercaya. Walaupun secara logika tidak pernah terbukti di hadapan kita. Kemudian nanti di akhirat, menjelang dia dihadapkan di neraka, yauma yu'radul ladzina kafaru 'alan nar, di waktu dia melihat api neraka, alaisa hadza bil haqq. Inilah jamaah. Manusia ini sekarang banyak yang membantah, silakan. Banyak yang mengejek Allah, Allah tidak masalah. Bahkan Allah paling sabar biarpun dihina, Allah punya anak. Orang Yahudi mengatakan Nabi Uzair putra putra Allah. Sedangkan orang Nasrani mengatakan Nabi Isa putra Allah. Sedangkan orang-orang musyrikin mengatakan para malaikat putri-putri Allah, disamakan dengan manusia. Padahal Allahu Ahad, lam yalid walam yulad. Jadi surat Al-Ikhlas itu ringkasan tentang tauhid. Dianggap sepertiganya Quran itu surat Al-Ikhlas. Karena Quran itu mengandung tauhid sepertiganya. Jadi sekali lagi jamaah, kalau kita tidak memahami tentang sifat Allah, semua amal kita, biarpun puluhan juta, miliaran tahun, ditolak, batal. Contohnya iblis, na'udzubillah min dzalik. Baru setelah melihat neraka, rasakan ini yang kalian dulu kalian dustakan, kalian ingkari. Jadi mereka mengakui setelah melihat, jadi percuma jamaah. Tidak bermanfaat sama sekali kalau orang sudah melihat. Jadi ayat ini pernyataan orang-orang Yahudi yang menghina Allah di hadapan Nabi, karena Nabi waktu itu juga hidup bersama orang-orang Yahudi di Madinah jamaah.
Jadi campur, ya orang Islam, non-Muslim, rukun, damai, saling tolong-menolong. Yang penting, lakum dinukum waliyadin. Lana a'maluna walakum a'malukum. Terus bagaimana sikap kita kalau banyak orang tidak percaya tentang kiamat? Kemudian orangnya mengejek Allah, menghina Allah, menyamakan Allah kini sebab dalam Al-Quran disebutkan jangan hina Tuhan-Tuhan mereka, nanti dia akan menghina Allah lebih dari yang kita hina. Berarti kita menghina Allah. Jadi jangan kejelekan dibalas dengan kejelekan. Karena di waktu itu hidup bersamaan dalam kota Madinah, jemaah. Maka itu kelanjutan ayat berikutnya, ayat 39. Ini cara mensikapi orang-orang yang sudah ngerti Quran, ngerti kitab Taurat, ngerti hadis, ngerti kitab Injil. Tapi Allah khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim. Ditutup semuanya pendengaran penglihatannya dan hatinya. Mana mungkin akan bisa memahami dan mengamalkan. Maka ayat berikutnya, ayat 39, Allah menyuruh kepada Nabi Muhammad SAW dengan sikap apa, jemaah? Fasbir ala ma yakulun. Wahai Muhammad, kalau Anda mendengarkan seperti ini, jangan langsung bunuh. Sekarang ini sikap manusia yang tidak ngerti ilmu agama, dikit-dikit bunuh. Ada orang menjalankan agama, diserang. Bagaimana toleransinya kita? Bahkan seandainya orang tuanya mengajak syirik, wa in jahada an tusyrik fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Jangan taati saja, yang penting itu orang tua kita. Jangan dimusuhi. Jadi Islam itu termasuk agama yang paling toleransi, jamaah. Bahkan Nabi Ibrahim pun yang begitu cintanya sama orang tuanya sampai mendoakan terus selama hidupnya supaya diampuni. Sedangkan orang tuanya mau membunuh, bahkan merajam kalau tidak mau meninggalkan rumahnya. Akhirnya apa? Semua negara itu termasuk raja dan rakyatnya, orang tuanya ikut membakar Nabi Ibrahim. Apa Nabi Ibrahim balas dendam? Tidak, jemaah. Maka itu sikap sabar tidak mungkin akan tercapai tanpa diiringi apa? Wasabbi bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi wa qabla al-ghurub. Wa minal laili fasabbih wa adbaras sujud. Jadi apa maksudnya di sini? Disuruh sama Allah banyak zikir, tasbih, tahmid. Dan salah satunya sholat yang masuk kategori isinya juga tasbih dan tahmid. Jadi kalau ingin sabarnya kuat, supaya dapat kekuatan sabar, jangan tinggalkan sholat. Karena pertama kali perintah Allah kepada Nabi Muhammad setelah baca Al-Quran apa? Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Jadi apa? Sholat wajib di waktu malam waktu itu. Kenapa? Di siang hari orang-orang kafir Mekah, Quraisy akan menggoda, mengganggu, bahkan bisa membunuh. Maka itu Allah nggak ngasih suatu pengecualian, suruh sholatnya wajibnya hanya di waktu malam. Waktu surat Al-Muzammil. Menjelang Isra Mi'raj baru ada perintah sholat 5 waktu. Akhirnya mereka hijrah, jamaah. Jadi sekali lagi, untuk memperkuat kesabaran, ya, Allah memerintahkan kepada nabinya menghadapi orang-orang yang ingkar ini supaya kita kuat telinga kita, tidak panas, tidak terbawa arus, tidak ikut saling mengejek. Apa? Perkuat habluminallah, perkuat zikir, uzukurullah azukurkum. Ingatlah Allah, niscaya Allah akan ingat kalian. Maksudnya apa? Allah akan selalu menolong kita. Jadi perintah pertama Allah menyuruh kepada Muhammad terhadap perkataan orang-orang musyrik, baik orang Yahudi yang tidak percaya hari kiamat, jangan dipaksa, jangan ikut-ikut memaki, jangan mengkafir-kafirkan, jangan menyatakan neraka. Sekali lagi, ya, wajadilhum billati yahsan. Kalau mau berdebat, berdebatlah yang terbaik ucapannya. Seperti Nabi Musa alaihissalam bersama Nabi Harun. Waktu disuruh berdakwah kepada Firaun
yang sudah jelas-jelas diktator, mengaku Tuhan, membunuh anak bayi, apa? Wakula konan layina. Kalau mau memberitahu, berkata yang lemah lembut tutur katanya. Karena Islam diutus tujuan utama apa? Liutamin memakarimal akhlak. Buktikan kalau kita orang-orang beriman. Buktikan kalau kita umat Nabi. Dakwanya pun jangan asal pakai ilmu. Kalau memang mereka tidak nerima, jangan dipaksa. La ikroha fid din. Tidak ada paksaan dalam agama jamaah. Karena keyakinan itu tidak bisa dipaksa jamaah. Dan orang-orang seadanya tidak mau, ya terserah. Wal yu'min, silakan. Fal yakfur, silakan. Yang mau beriman, untung. Tidak mau beriman, ya tanggung sendiri. Jadi la ikroha fid din. Jadi pada dasarnya mereka itu mengucapkan itu tanpa ilmu dan tidak akan bertahan jamaah. Orang kalau berkata dengan kebatilan hanya sekedar mencari emosi supaya ada reaksi kepada Nabi Muhammad. Tapi Allah melarang yang sabar. Apa maksudnya sabar di sini? Bukan diam semata-mata, tapi lakukan yang lain. Perintah tasbih, memuji Allah, mensucikan Allah, memuji Allah, besarkan Allah, agungkan Allah supaya bertambah imannya. Karena amalan yang paling suci di hadapan Allah, amalan yang paling berat di sisi Allah itu zikir. Dan sholat termasuk bagian dari zikir. Dan amalan yang bisa, ucapan yang bisa membuat timbangan berat, ucapkan subhanallah wa bihamdi. Ringan diucapkan, tapi berat pahalanya. Sedangkan Ibnu Abbas mengatakan, yang dimaksud wasabbi bihamdi rabbika ini sholat. Karena sholat bagiannya juga ada zikir. Ya jemaah, akimis sholat lidzikri. Tegakkan sholat untuk mengingatku. Termasuk bagiannya. Jangan sampai kita zikir tidak sholat. Karena apa? Wajib sholat jemaah. Jadi qoblatul isyamsi sebelum terbitnya matahari sholat subuh. Wa qoblal ghurub dan sebelum terbangnya matahari yaitu sholat zuhur asar. Wa minal laili dan sebagian malam yaitu sholat maghrib dan isya. Wa adbarus sujud dan termasuk sholat-sholat sunnah. Setelah sholat fardu membaca apa? Tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha akbar. Jadi ini menunjukkan kalau kita ingin dapat kesabaran, karena sabar itu pada dasarnya jamaah tidak diam. Kalau diam bahasa Arabnya apa? Sukut. Ya. Terus berhenti apa? Wakof. Ya. Ayat ini semakna dengan surat Toha. Kita lihat ayat dengan ayat 130. Fasbir ala ma yakulun. Sabarlah ya Muhammad. Bertahanlah, jangan balas makian mereka. Jangan balas. Tapi lakukan amalan yang lain yaitu sholat, zikir. Terus kalau malam, tahajud. Supaya apa? La'allaka tardo. Lah ini jamaah. Bisa lapang nanti jamaah. Kalau kita mikirkan ucapan orang, bagaimana jamaah? Hah? Tambah apa? Kepikiran. Balas-balas, debat, ya. Hanya tambah apa? Tidak ada satupun keimanan. Jadi kita ini cukup sampaikan in alaikal bala, tugas kita hanya menyampaikan dengan bil hikmah, jangan dipaksakan. Karena iman itu termasuk hidayah dari Allah. Kemudian Rasulullah melarang melihat kekayaan mereka sampai akhirnya apa? Apa? Takjub. Itu semata-mata Allah berikan kepada orang-orang kafir yang ingkar apa jamaah? Istidrat, ya, keindahan kehidupan dunia. Sedangkan yang paling abadi apa? Surga. Waris rabbika khairu wa abqa. Dan bagaimana supaya sabarnya kuat? Wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha. Jadi kita sholat, keluarga juga disuruh
sholat. Jadi tugas kita itu masih banyak, jamaah. Tidak hanya mendakwai orang lain, terutama keluarga kita. Tapi jangan menyuruh orang atakmurunan nasa bil birri wa tansawna anfusakum. Afala ta'qilun? Kenapa kalian kok menyuruh orang, tapi kalian sendiri melupakan? Jadi, di mana akal kalian? Di mana logikanya? Ya, kalau sudah tahu itu baik, ya lakukan dulu. Sudah tahu itu perintah, lakukan dulu. Jangan sampai kita menyuruh orang lain tapi tidak melakukan. Jadi perintah sabar ini seiring dengan perintah sholat. Karena sabar itu buahnya dari sholat. Berat mana jamaah? Sholat sama sabar jamaah. Ada yang paham? Sholat sama sabar. Sebab sabar itu luas jamaah ya. Sabar yang positif dan sabar yang negatif. Ada juga orang-orang non-muslim puasa. Dan puasa bagian daripada separuh kesabaran. Tapi puasanya tidak lillah. Puasa merokok, puasa muti. Jadi kalau masalah kesabaran, bahkan orang-orang musyrik sabar dia mengatakan kalau kami kita tidak sabar menyembah berhala, niscaya kita akan ikut Muhammad. Jadi kalimat sabar itu apa coba? Bertahan melakukan apa yang diperintah. Bertahan terus melakukan meninggalkan apa yang dilarang walaupun diiringi dengan musibah. Tetap istiqomah. Kerja di waktu siang, kerja di waktu hujan, kerja di waktu panas. Jadi maksudnya apa? Tugasnya tidak pernah ditinggalkan. Seperti Nabi Nuh alaihissalam termasuk Nabi Ulul Azmi berdakwah sirran wa alaniyah. Ya, lailan wa naharon. Segala macam metode dipakai terang-terangan rahasia di waktu pagi dan malam. Supaya apa jamaah? Tugas kita hanya menyampaikan, tidak ada tanggungan nanti. Tapi berapa tahun jamaah? 950 tahun. 9,5 abad. Kita belum ada apa-apanya jamaah. Ya, sekali lagi, perintah sabar selalu seiring dengan perintah sholat. Ayat berikutnya yang mendukung perintah sabar yang seiring dengan perintah sholat yaitu kisahnya Luqmanul Hakim yang mana memberikan nasihat kepada anaknya. Ya bunaya, wahai anakku yang tersayang. Kenapa tidak bilang wa ibni, ya ibni? Itu menunjukkan bukan rasa sayang. Hei, nak, enggak. Ya bunaya, wahai anakku yang tersayang. Jadi anak pun perlu dikasih hormat. Yang pertama, bukan dakwah dulu. Apa? Sholat. Aqimis sholat. Bukan sholatlah. Tegakkan sholat sesuai dengan rukun dan syaratnya. Baru dakwah amar ma'ruf nahi mungkar. Tapi ingat, orang dakwah itu tidak lepas dari segala macam gangguan, cobaan, makian, fitnah, sampai nyawa pun akan melayang seperti Nabi Ibrahim alaihissalam karena kesabaran yang diberikan sama Allah. Bagi Nabi Nuh, kesabaran yang diberikan Allah, apa? Berhasil jamaah. Wasbir ala ma asobak. Dan ini termasuk wajib perintah sabar. Apa? Bertahan jamaah. Bertahan menjalankan sholat. Bertahan berdakwah. Ya. Dan orang-orang yang menegakkan sholat, sabarnya ibtiwa wajhi rabbihim. Dia tidak hanya sholat saja, juga infak. Hablum minallah juga hablum minan nas. Kemudian apa? Dia menolak keburukan dengan kebaikan. Inilah yang menunjukkan sabar. Tetap aktif dalam perbuatannya, memberikan pengaruh positif kepada masyarakat. Tidak hanya bicara jemaah. Maka itu Allah menyuruh pada orang beriman, jadikanlah sabar dan sholat ya penolong kalian. Karena apa? Hanya dengan sabar dan sholat Allah akan memberikan pertolongan. Sholat itu kan doa jamaah. Wallahu ma'as sabirin. Nah ini Allah selalu bersama, selalu menolong bersama orang-orang yang sabar, sabar melaksanakan perintahnya, terus bertahan
Kondisi sakit, sholat. Kondisi perang, sholat. Kecuali udzur bagi perempuan. Jadi ini untuk menunjukkan apa jamaah? Hidup ini kalau tanpa kesabaran, tanpa sholat tidak mungkin. Karena orang-orang yang di jalan kebatilan juga sabar. Buktinya apa? Iblis sekarang apa berniat ingin pensiun ya Pak? Tak pensiun aja capek saya ngurusi menungso. Kok balik gak mari-mari, kok mari ngono tobat. Semua manusia akan digoda supaya masuk ke dalam neraka bersama iblis. Sampai menjelang ajal pun iblis akan menggoda. Masa kita yang benar, yang jelas-jelas tahu kebenaran, kok nggak bisa sabar? Dan Allah Maha Sabar, jemaah. Biarpun hambanya menghina, memaki, saling membunuh, Allah tidak langsung menghabiskan semuanya. Menunggu ajalnya. Bisa jadi nanti dia tobat. Ya, sekali lagi, kesabaran ini membuahkan suatu buah yang tiada tara. Jadi perintah sabar dan perintah sholat. Tapi berat mana antara sabar dan sholat? Kenapa? Pada dasarnya sabar itu tidak bisa dihasilkan tanpa sholat. Tidak mungkin jamaah. Karena perintah pertama kali sabar. Maka itu Allah mengatakan wa inna lakabiro. Sholat itu berat. Tapi kecuali bagi orang yang khasyiin, yang khusyuk. Siapa? Alladzina yadzuna annahum mulaqu rabbihim. Orang yang punya keyakinan. Wabil akhirati hum yuqinun. Yakin akhirat. Yakin akan dihisab. Yakin akan dihukum. Yakin semua perhitungannya akan ditanyai sama Allah. Percaya akan mati. Orang sudah tingkat yakin jemaah. Bukan hanya yuk minun. Yakin. Bagaimana supaya kita bisa yakin jamaah? Yang penuh dosa terbuka sesuai dengan perbuatannya, hatinya ragu, fi qulubi marad, fazadum marad. Nggak istighfar, tambah penyakit, tambah ragu, lama-kelamaan murtad. Na'udzubillah min dzalik. Maka itu Nabi Ibrahim mohon kepada Allah supaya bisa menegakkan sholat. Termasuk mohon kepada semua keturunannya, bayangkan jamaah, yang diminta bukan harta, bukan kekuasaan, bukan jabatan. Sampai sekarang jamaah, Nabi Ibrahim itu waktu meninggalkan anak istrinya, Siti Hajar dan Nabi Ismail, apa? Berdoa liuqimus sholat supaya mereka menegakkan sholat. Cari tempat wisata mana yang teramih di seluruh dunia. Apa destinasinya? Apa yang dilihat? Padahal ya itu aja, tidak ada perbedaan. Tapi biarpun mahal, manusia tetap condong ke sana. Ini menunjukkan apa? Sekali lagi, Allah turunkan keberkahan jamaah. Karena orang sholat termasuk orang bersyukur. Orang-orang yang paling dekat kepada Allah di waktu sujud. Doanya terkabul dari berkah hidupnya jamaah. Jadi kalau dilihat, tidak ada tempat wisata yang sekelas Kaliber di waktu haji. Sampai berapa orang itu. Apalagi umroh berkali-kali mahal. Terus kepada Allah supaya kita dan anak cucu kita semuanya keturun kita benar-benar apa? Menegakkan sholat. Bahkan Allah menyuruh keluarga untuk sholat tapi jangan marah. Yang sabar. Kami jamin rezeki keluarganya. Jangan diartikan rezeki itu hanya uang atau fulus ya. Rezeki itu termasuk kesehatan ya, semua kenikmatan dohiran wabatinan ya, bisa melaksanakan perintah Allah termasuk rezeki. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna sinabah. Bisa meninggalkan yang dilarang termasuk rezeki.
termasuk dapat ilmu, warzukna ilma, warzukna fahman. Jadi jangan diartikan sempit, karena kita dalam sholat sambil mohon kepada Allah, warhamni wajibuni warfa'ni warzukni. Jadi minta sama Allah rezeki, tapi tidak dibatasi. Pokoknya rezeki yang menurut Allah itu mana yang lebih manfaat. Seperti orang tua pada anak. Apa langsung anak lahir diberikan mobil? Apa anak lahir langsung diberikan sepeda? Mana yang dibutuhkan? Air susu. Jadi Allah lebih tahu kapan diberikan ini, sudah tahu. Semuanya sesuai dengan kemampuannya. Jadi sekali lagi, jangan buruk sangka kepada Allah. Baik jamaah, supaya kita semakin semangat tentang kesabaran, yang mana sabar juga tidak lepas dengan perintah sholat, sabar juga tidak lepas daripada amar ma'ruf nahi mungkar, sabar juga tidak lepas juga amal soleh. Apa fadilahnya? Apa keutamaannya jamaah? Jadi sabar ini benar-benar disebutkan sama Allah sampai 90 kali di Al-Quran. Menunjukkan betapa pentingnya dalam segala hari itu harus sabar. Sekarang ini dikit-dikit bunuh, dikit-dikit maki, ya, tawuran, perang. Mana letak kesabarannya? Jadi kenapa tidak harus kompromi dulu? Diskusi, musyawarah. Karena sudah dikuasai hawa nafsu. Orang yang paling kuat itu orang yang bisa menahan hawa nafsu. Jadi itu banyak sekali amalan-amalan fadilahnya sabar ini. Contohnya apa jemaah? Dalam surat Al-Furqan ayat 75, 74, 75 mengatakan, sering kita berdoa, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Doa harus seiring dengan perbuatan. Siapa mereka itu jemaah? Ulaika yuzauna hurfata. Mereka yang dapat kenikmatan surga yang tertinggi. Bima sobaru jemaah. Karena sebab kesabarannya. Kita ingin jadi tauladan, panutan, ditiru orang-orang mutakin. Loh bagaimana kita jadi orang yang ditiru? Sedangkan orang mutakin sudah bagus, apalagi ini panutannya jemaah. Seperti uswatun hasanah Nabi Muhammad. Dan Nabi Ibrahim Allah jadikan apa? Inni ja'iluka linasi imaman. Wahai Nabi Ibrahim, saya jadikan kamu sebagai panutan. Tidak harus pemimpin ya, Mas. Yang dimaksud ini panutan dalam kebaikan. Terus Nabi Ibrahim berdoa, wa min dzurriyyati ya Allah, semua keturunanku, anak cicit-cicitku. Allah membantah, la yanalu ahdaz zalimin. Kalau zalim, ya tidak saya kasih Nabi Ibrahim. Ya tidak kasih. Buktinya apa? Yahudi itu keturunan Nabi Ibrahim. Jadi bukan karena keturunan pasti. Tidak jemaah. Karena Allah Maha Adil. Siapa Luqmanul Hakim? Orang Ethiopia. Bukan keturunan Nabi Ibrahim. Sampai diabadikan dalam Al-Quran. Jadi jangan putus asa. Pada dasarnya kita itu semuanya kullukum min Adam. Kalian semua keturunan Nabi Adam dan Rasul. Nabi Adam itu Nabi dan Rasul. Jadi kita ini punya potensi seperti para Nabi. Tapi juga punya potensi seperti iblis. Na'udzubillah min dzalik. Karena kita punya nafsu. Jemaah. Kemudian apa keistimewaannya? Jadi kita jangan hanya berdoa tapi tidak sesuai dengan perbuatan. Dikit-dikit marah, maki, hina, suami istri saling bunuh, cemburu, langsung bunuh. Padahal orang tuanya yang memeliharanya. Waktu sakit diobati, selalu dijaga. Begitu jadi suami istri cek gampangnya pembunuhan di mana-mana. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian keutamaannya kesabaran yang berikutnya yaitu musuh bebuyutan. Manusia itu tidak bisa hanya dibacakan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Itu kalau jin jamaah. Manusia itu kalau keburukan dilawan dengan kebaikan akan luluh. Ya, luluh jamaah. Jadi jangan diceramai. Kasih hadiah ya. Tidak sama orang baik dan buruk di sisi Allah. Tolaklah yang keburukan itu dengan ahsan yang
baik bisa jadi musuh, bisa jadi teman akrab. Dulu siapa Ikrimah? Musuh jemaah. Dulu siapa Hindun? Musuh. Karena Rasulullah selalu maafkan, maka jadi teman akrab. Jadi sahabat. Siapa Umar dulu? Dulu musuh jemaah. Bahkan mau membunuh. Wala yulaqaha illa alladziina sabaru. Dan itu semua tidak akan bisa untuk melakukan yang buruk ditolak dengan yang baik itu kecuali orang yang sabar. Dan orang sabar itu termasuk orang yang dapat bagian yang besar, karunia yang besar. Karena apa? Imam lil muttaqin. Nah, coba. Jadi kalau orang meniru seseorang dalam kebaikannya, satu orang meniru terus multi level marketing terus dapat kebaikan. Jadi barang siapa yang berbuat jahat terhadap dirimu, tolaklah dengan kejahatan itu dengan kebaikan. Jadi ini untuk menunjukkan apa? Hukuman setimpal bagi orang durhaka yang menyakitimu harus dengan taat kepada Allah. Apa taat kepada Allah? Ya kita mengikuti perintahnya suruh sabar jemaah. Jadi kita diharapkan sama Allah supaya bisa sabar. Hanya orang sabarlah yang menjalani ini. Karena tidak mungkin orang yang tidak sabar bisa menjalani ini. Kalau main film bisa. Alasannya apa? Ya dilihat orang. Jadi tidak ikhlas lagi karena sabar ini maksudnya yang ikhlas. Terus dengan kesabaran kita akan mendapatkan ridho Allah. Dalam hadis disebutkan riwayat Ibnu Majah Rasulullah bersabda apa? Besarnya pahala tergantung besarnya cobaan. Jadi orang kalau ikut ujian, ulangan, semakin sulit, semakin dapat nilai besar. Tapi kalau kita berburuk sangka, kenapa? La yukallifu nafsan illa wus'aha. Tidak mungkin Allah menguji di luar kemampuannya. Justru kalau dicintai sama gurunya, sama orang tuanya, dikasih ujian supaya siap menghadapi ujian berikutnya. Kalau orang tidak dicintai, ya sudah, tidak usah ikut ujian, tidak usah sekolah. Jadi kalau Allah cinta sama kaumnya, maka Allah uji. Dan ujian yang pasti itu ujian yang tidak enak, jemaah. Nakum. Pasti kalian saya uji. Pakai nun tasjid. Bisa minal khauf. Rasa takut, kekurangan harta, buah, kematian. Jadi itu pasti. Tapi ujian yang baik, itu jarang, jemaah. Itu juga termasuk ujian. Tapi banyak orang menganggap itu kemuliaan. Padahal itu juga ujian. Bagaimana supaya kita kaya, sehat, kuat, punya kekuasaan, terus bisa jadi orang yang dermawan, mensyukuri nikmat Allah, saling tolong menolong, tidak sombong, tidak merasa seperti korun, ini karena ilmuku. Jadi kalau orang tidak kuat ujian yang jelek, tidak mau kemiskinan, tidak mau sakit, suruh cari Tuhan selain Allah di muka bumi ini. Allah tambah murka jamaah. Jadi hidup ini hanya menjalani takdir. Orang beriman itu enak, selalu untung takdirnya. Dapat musibah dia sabar, dapat nikmat dia bersyukur. Jadi manusia yang paling besar ujiannya orang yang paling dekat kepada Allah, para nabi, para rasul. Setelah itu di bawahnya para nabi al-aulia, as-siddiqin, di bawah lagi. Jadi besarnya ujian sesuai dengan ilmu dan imannya seseorang. Jadi kita belajar ini supaya siap segala sesuatu ujian sama. Tapi jangan menantang ujian. Karena Allah telah memberikan doa, Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih. Ya Allah, jangan kami uji. Jangan kau bebani kami yang kami tidak mampu. Tapi kalau tahu ilmunya seperti Nabi Dir mengatakan, tidak mungkin kamu bisa sabar kalau tidak tahu ilmunya. Lah ini ilmunya jemaah. Bencana itu selalu menimpa pada seorang kekasih Allah. Ya, sampai menghadap Allah bersih dari dosa. Manusia mana yang tidak ada dosanya jemaah? Kalau kita supaya bersih dari segala macam dosa, perbanyak istighfar. Jangan nunggu di kena musibah. Karena istighfar itu akan mengampuni dosa-dosa. Ada orang yang kepingin ya Allah balaskan semua dosa-dosaku di dunia. Hanya apa? Karena doa seperti itu tidak pernah sembuh sakitnya jamaah. Rasulullah tanya, kamu itu doa apa kok tidak pernah sembuh? Ya saya minta supaya dibalas dosa saya di dunia. Ya tidak seperti itu. Allah itu maha pengampun. Perbanyaklah istighfar. Allah mengampuni semua dosa.
Ya, seperti kisahnya Nabi Musa alaihissalam tidak sengaja bunuh, berdoa istighfar. Ya, Nabi Yunus berdoa istighfar. Nabi Adam berdoa istighfar. Robbana dzalamna. Jadi jangan dikira Allah tidak mengampuni, jemaah. Allah Tawwab, Maha Pengampun. Jadi bencana, musibah itu tidak bisa dihindari bagi orang beriman, jemaah. Itu bagian dari kehidupan untuk melihat siapa yang beriman, siapa yang munafik. Semua diuji, hartanya, anaknya, keluarganya, dirinya, ya, supaya bersih dari dosa. Maka itu supaya mudah ujiannya, supaya tidak sampai berat, perbanyak istighfar. Ya jamaah ya, supaya mudah ringan. Ya. Kemudian apa keutamaan yang berikutnya jamaah? Supaya kita tambah semangat. Orang-orang yang sabar itu akan dikasih sama Allah warisan bumi, akan berkuasa jadi khalifah. Jadi mengatur bumi, tapi dengan cara yang benar. Ya, wa tammat kalimatu rabbika ala Bani Israel bima sobaru. Sabar melaksanakan perintahnya, sabar mendengar larangannya, tidak ikut-ikut Fir'aun, tidak menyembah Fir'aun. Ya, sekali lagi, Fir'aun biarpun sudah begitu kuatnya, akhirnya apa? Dengan sendirinya Allah hancurkan bala tentaranya sampai tanpa peperangan. Ini buah kesabaran. Kan katanya Bani Israel, ya Musa, kamu datang pada sama saja. Kami tetap disiksa sama Fir'aun. Dulu bayi kita dibunuh, sekarang juga dibunuh. Apa? Wasta'inu billah wasbiru. Minta tolong sama Allah, sholat. Kalau memang tidak boleh sholat di masjid, sholat di rumah. Kenapa? Berat waktu itu. Kalau orang Yahudi bukan masjid namanya. Berat karena kelihatan Fir'aun dibunuh. Akhirnya suruh sholat di rumahnya. Jadi sekali lagi wasta'inu billah wasbiru, minta tolong sama Allah dan sabar. Kalau melawan itu pun tidak akan kuat. Bisa-bisa hancur semuanya. Dan Allah tidak memerintahkan. Tidak ada perintah sama sekali. Dulu Nabi Musa disuruh menghadap tapi tidak disuruh membunuh. Hanya berdakwah. Supaya tahu bahwa Islam itu cinta damai, jemaah. Islam itu tidak memaksakan kehendak, tidak memaksakan akidah, tidak memaksakan agama. Istrinya Fir'aun, seorang wanita, begitu percaya, biarpun diancam dengan dibunuh, disiksa, diterik matahari, tetap beriman sampai meninggal. Termasuk tukang sihirnya, dimutilasi, dipotong. Nabi Musa hanya bisa berdoa. Jadi bagaimana? Ya ini caranya. Sabar, jemaah. Sabar bukan diam. Terus lakukan sholat, perintah Allah. Apa yang diperintah Allah lakukan. Sodako, sodako, saling tolong menolong, lakukan. Jadi orang sabar akan bersama keluarganya. Jadi orang-orang yang tingkat surganya tinggi akan dicampur dengan keluarganya. Anak cucunya bersama-sama. Dia sabar karena mengharap ridho Allah. Tidak pamer. Dan juga menegakkan sholat, juga infak. Mereka apa? Dapat apa? Jannatu adin yadkhuluna wa man sholah min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyah. Semua kakeknya, nenek moyangnya selama dia beriman. Kemudian para malaikat mengucapkan salam, selamat kalian bima sobartum. Karena kalian sabar jemaah. Jadi orang sabar itu akan ditemukan di surga semua keluarganya. Dari atas sampai dari bawah. Dari buyut-buyut sampai ke cucu-cucunya. Mudah-mudahan kita semuanya ditemukan sama Allah. Disatukan sama Allah dalam surganya Jannatul Firdaus. Ya, sekali lagi jamaah. Sabar ini salah satu cara yang paling ampuh yang bisa membuatkan kita bisa bahagia dunia dan akhirat. Dan orang sabar bisa masuk surga tanpa hisab. Sebab kalau kita dihisab jamaah ditanya satu persatu harta kita, ya, ya pasti banyak dosa kita jamaah. Maka itu Allah mengatakan wahai hambaku bertakwalah ya lilladzina ahsanu, orang yang berbuat baik ihsan walaupun dipukul, dihina tetap berbuat baik. Innama yuwaffas sabirun yuwaffas sabirun ajruhum bighairi hisab. Orang sabar itu tanpa ditanya, seperti seorang yang ditinggal anak bayi meninggal. Ya, karena sabar tidak maki-maki Allah,
innalillah, setelah awalnya dia bilang alhamdulillah, terima kasih atas pinjamannya walaupun sebentar. Innalillah, kami milik Allah, wa inna ilaihi rajiun. Maka Allah jamin dia masuk surga bersama anaknya tanpa dihisap. Ini menunjukkan apa, jemaah? Menunjukkan orang-orang sabar itu memang berat kalau kita tidak ditolong sama Allah. Tapi keutamaannya tidak ada satupun yang bisa mengalahkan, jemaah. Sekali lagi, sabar dapat petunjuk, sabar dapat rahmat. Tidak hanya Rasulullah yang dapat sholawat. Orang sabar juga dapat apa? Sholawat dari Allah. Ya, apa sholawatnya? Yaitu rahmat, ampunan. Ya, sholawat mir Rabbihim wa rahmah. Dan mereka hidupnya dapat bimbingan Allah selama hidup. Jadi kita itu tidak lepas. Karena Allah pakai walabluwanna, pakai nun tasjid Allah. Pasti kalau ini pasti, jamaah. Jadi mayoritas orang itu diuji yang tidak enak, jamaah. Kalau diuji kaya itu sedikit, jamaah. Kalau Allah uji kaya atau Allah kasih kekayaan yang namanya kaya tanpa ada ujian, bahkan tambah maksiat, itu bukan ujian, istidrot. Ya, sekali lagi, istidrot, dilulu sama Allah supaya jauh dari Allah. Tapi kalau beriman, kalau Allah cinta, Allah uji yang buruk dulu supaya apa? Rata-rata orang kalau dalam kemiskinan, dalam kekurangan, itu lebih cepat ingat Allah, jemaah. Tapi kalau banyak harta, maksiat luar biasa, nafsunya tambah tinggi. Kan apa? Seandainya Allah ngasihkan rezeki pada hambanya, labagau, pasti dia akan melampaui batas. Karena belum dapat iman, belum dapat petunjuk bagaimana cara mengendalikan harta. Maka Nabi Sulaiman alaihissalam berdoa sama Allah jangan sampai ada orang yang kekayaannya seperti Nabi Sulaiman. Karena tidak akan mampu. Apalagi jadi raja manusia dan jin dan binatang. Yang ada rata-rata sombong. Nabi Sulaiman bagaimana coba? Biarpun ada semut, tidak diinjak, tetap ditunggu sampai semutnya itu sampai di rumahnya. Ini menunjukkan apa? Tidak ditaktor Nabi Sulaiman itu. Tapi tegas. Tegasnya apa? Kalau tidak ada laporan, maka akan dihukum. Ingat kisahnya burung hud-hud. Sekali lagi, ini termasuk fadilah-fadilahnya sabar. Terus bagaimana hikmahnya musibah itu sama? Karena musibah ini pada dasarnya menimpa kepada setiap orang beriman. Itu bukan sia-sia, jemaah. Ya, Rasulullah SAW bersabda, kalau Allah menginginkan kebaikan, maka Allah segerakan hukumannya di dunia. Maka itu percepat istighfar kalau kita berbuat dosa. Jangan sampai kena kita ditegur. Sebab may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Kebaikan sekecil apapun sebesar besar dibalas. Keburukan sekecil dibalas. Ya Rasulullah, siapa yang tidak berbuat dosa, tidak berbuat salah? Kalau dibalas bagaimana? Apa kamu tidak pernah kena musibah, sakit, kecucut duri? Iya, ya itulah balasannya. Tidak dibalas di akhirat. Jadi jangan lupa istighfar supaya tidak dibalas sama Allah. Karena istighfar itu pertanda bahwa kita menyadari. Bahkan Rasulullah sudah diampuni dosanya, sudah pasti masuk surganya, istighfarnya luar biasa. Lah kita dosa jelas, pahala belum diterima, banyak ngelamun. Naudzubillah. Jadi orang mukmin yang baik bukan orang yang jauh dari manusia, menghindari bentrokan, tidak jamaah. Justru orang yang mukmin yang baik, orang yang bergaul sama manusia, tapi dia bisa sabar dari ucapannya, perbuatannya. Seperti kisahnya siapa? Habil dan Kobil. Kobil kakaknya mau membunuh. Habil bagaimana? Enggak, itu saudara saya, kakak saya. Karena Rasul bilang apa? Al-qatil wal maqtul finar. Orang yang beriman, orang Islam, yang membunuh, yang dibunuh sama-sama masuk neraka. Ya Rasulullah, bagaimana yang dibunuh masuk neraka? Kan dia dibunuh. Ya, dia sudah niat membunuh cuma kedahuluan. Jadi orang mukmin kalau ada perang, Allahu Akbar, yang satunya Allahu Akbar, saling membela kelompok, membela pemimpin, ya sama-sama neraka. Naudzubillah min dzalik. Jadi kami jadikan kalian ini hidup saling diuji, suami istri, anak, Nabi Ibrahim sama bapaknya, Nabi Nuh sama istrinya, sama anaknya, Nabi Muhammad sama pamannya, Abu Thalib. Semua manusia ini
untuk ujian. Siapa yang paling sabar? Siapa yang paling ikhlas? Siapa yang paling benar amalnya? Itu yang dilihat sama Allah. Jadi istrinya Fir'aun menghadapi dengan Fir'aun sabar. Ya, kalau kita tidak sabar jamaah, mau kemana kita? Ya rugi. Maka itu sabar perlu ilmu jamaah. Apa ilmunya sabar? Sumbernya Al-Quran. Dan dijelaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ngikuti Quran juga berpedoman dengan kesabaran. Ya jamaah ya. Jadi tidak mungkin orang itu bisa sabar tanpa ilmu. Bahkan Allah menyuruh orang-orang yang beriman perang itu sabar, jangan mundur, isbiru wasobiru sampai mati. Belum ada perintah mundur, tidak boleh mundur. Kenapa? Ya ini namanya sabar. Jadi sabar bukan diam. Terus melaksanakan perintahnya. Biarpun nyawa harus melayang. Jadi sabar dan pertahankan kesabarannya. Supaya kalian sukses dunia akhirat. Jadi tidak bisa melakukan amal soleh kecuali orang yang sabar jamaah. Iman amal soleh seiring ini. Kalau amal soleh tak tambah iman, banyak. Apa? Pencitraan. Iman tanpa amal soleh, dusta. Omong-omong. Ini tidak bergabung. Semua orang itu rugi kecuali orang beriman dan amal soleh. Tapi harus istiqomah, sabar, ajak, ya, sampai menyuruh kepada Luqmanul Hakim ini pada anaknya harus sabar. Jadi dengan kesabaran, insya Allah kita semakin yakin karena banyak orang tidak yakin dengan janji Allah jamaah. Ya, cara supaya janji sama Allah harus sabar. Jangan sampai orang-orang yang tidak yakin itu bisa mengaburkan pemahaman kita. Itu kita jangan banyak debat. Kalau memang sudah diberitahu, doakan supaya dapat hidayah. Kenapa? Lana a'maluna walakum a'malukum. Jadi dakwah itu intinya hanya menyampaikan sebatas apa yang diperintah sama Allah, bukan dipaksakan untuk iman, untuk Islam, untuk percaya, untuk nurut, tidak jamaah. Itu semuanya hak Allah. Hidayah milik Allah. Biarpun Nabi Muhammad, pamannya Abu Thalib yang begitu cintanya, Allah tidak izinkan bagaimana. Walaupun yang dicintai Rasulullah. Jadi kalau berhasil jangan sombong. Kalau gagal jangan putus asa. Tetap sabar berdakwah seperti Nabi Nuh alaihissalam. Yang penting kita sudah melaksanakan sebelum didakwakan. Dan tidak hanya sabar, perbanyak istighfar. Wastaghfir li dzambik. Bayangkan Nabi Muhammad yang pasti diampuni. Sudah jelas disuruh minta ampun sama dosanya. Ini menunjukkan apa? Ini untuk umatnya jemaah. Tidak mungkin kita bisa yakin sama janji Allah dibalas sama Allah, ditolong sama Allah, Allah bersama orang sabar. Tidak mungkin kalau ucapan kita selalu maki-maki, laknat-laknat, ya, debat yang tidak ada manfaatnya. Perbanyak istighfar, tahmid, ya, tasbih di waktu pagi dan petang, termasuk sholat jangan tinggalkan, sholat-sholat sunnah. Setelah itu zikir, udzukurullah zikron kasiron. Niscaya Allah akan mengingat kita. Jadi tidak mungkin kita bisa sabar tanpa pertolongan Allah. Iya jemaah. Jadi Allah beritahu caranya. Jadi syaratnya sabar itu apa jemaah? Yang pertama harus pakai ilmu ya. Seperti perkataan Nabi Musa kepada Nabi Khidir. Karena Nabi Musa merasa dirinya alim, ada apa-apa langsung tanya Allah. Begitu disuruh belajar ke Nabi Khidir, dibilang, Lan, kamu tidak akan bisa bersama saya sabar. Tidak akan bisa, karena kamu tidak punya ilmu. Tapi Nabi Musa, sudah, ajari saya akan belajar. Tidak akan bisa, karena tidak dapat wahyu seperti Nabi Khidir. Nabi itu bilang, bagaimana kau bisa sabar, kamu tidak punya pengalaman, tidak dapat wahyu seperti saya. Tapi Nabi Musa bilang, insya Allah, walaupun bisa insya Allah, kalau tidak pakai ilmu tidak bisa jamaah. Kenapa? Semua amalan itu harus dengan ilmu. Maka itu Rasulullah disuruh apa? Iqra, baca, belajar sebelum melakukan amal ibadah. Harus setelah itu ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Yang kedua, sabar harus ikhlas. Jangan bilang aku itu sabar, sabar kok cerita no.
kurang apa sabarku? Ya, jadi orang sabar itu harus karena Allah tidak perlu dipamerkan, tidak perlu ditunjukkan. Yo sabar, sabar ada batasnya. Ya, sekali lagi, sabar itu bukan dipamerkan, bukan diberitahukan. Aku ya sudah ikhlas, nah ini namanya tidak ikhlas. Aku sudah sabar, ya namanya tidak sabar. Ya, jadi tidak perlu dipamerkan. Jadi ada orang yang kadang-kala ikut-ikutan meninggalkan larangan karena takut suara manusia netizen dia viral hanya jadi dibahas. Jadi sekarang ini semua hukum itu tergantung apa katanya netizen viral dulu. Takut sama manusia, tidak takut sama Allah. Padahal fa'iyya ya fattakun hanya kepada Allah lah. Kepadaku lah kalian harus bertakwa. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Ya jemaah. Kemudian syaratnya yang pertama apa? Sungguh-sungguh jemaah. Apa sungguh-sungguh? Ya kita lakukan. Gagal istighfar lagi. Ya, wa man yatasabbar, barang siapa yang ada sungguhan berbuat ingin sabar mempertahankan diri dari ucapan kotor, perbuatan yang tidak di maka Allah akan kasih kemudahan. Karena apa? Innamal a'malu binniyat. Innamal usri yusra. Kalau sudah gitu Allah kasih jemaah. Ya, sabar termasuk karunia yang paling besar jemaah. Ya, walladzina jahadu fina lanahdiyana subulana. Barang siapa yang sungguh-sungguh di jalan Allah, sungguh-sungguh mencari ridha Allah, maka pasti Allah kasih petunjuk bimbingan. Yang penting kita sungguh-sungguh. Ada kesempatan kita lakukan, gagal lagi, kita usaha lagi. Tidak mungkin Anda kepingin sekolah cuma angan-angan. Aku pengen pinter angan-angan. Aku pengen uang angan-angan. Aku pengen sabar angan-angan. Ya, terus sabar itu semata-mata karunia Allah. Kalau berhasil jangan sombong. Tapi kita tidak mungkin bisa sabar tanpa pertolongan Allah. Maka itu berdoa kepada Allah. Maka Nabi Muhammad diberitahu, sabarlah ya Muhammad. Kamu tidak bisa sabar kecuali dengan pertolongan Allah. Jangan sampai makar mereka, rencana mereka membuat kita kepikiran. Pas aku dibunuh, nanti ada rencana ini. Segala macam politik dipikirkan. Inilah kisahnya. Siapa? Orang-orang yang menghadapi Jalut yang orangnya besar. Semua orang ketakutan. Tapi doanya, tentaranya Tolut apa? Berilah kami kesabaran. Berilah kami kekuatan langkah kami. Dan tolonglah kami terhadap orang-orang kafir. Hanya Allah yang bisa diharap. Termasuk kisahnya siapa ini? Tukang sihirnya Fir'aun. Yang dibunuh secara perlahan-lahan. Dipotong tangan kaki. Jadi tangan kanan, kaki kiri. Sambil disalib. Ini semua tukang sihirnya se-negara itu. Tapi semuanya bilang, lakukan. Saya tetap tidak akan melawan. Karena apa? Seandainya kau siksa saya di sini, nanti Allah akan mengampuni saya. Karena saya sudah banyak dosa dulu kalian. Kamu suruh saya untuk berbuat sihir, menakut-nakuti orang. Sekarang saya sadar kalau ini salah. Jadi tidak melakukan sihirnya untuk melawan Firaun. Ini menunjukkan sabar pakai ilmu. Jangan asal-asalan jamaah. Maka itu akhirnya dikenang. Baru beriman langsung masuk surga. Tidak pakai amal apa-apa jamaah. Hanya disiksa oleh Fir'aun, dia bertahan terus. Sebab berdoa jamaah, minta sama Allah. Ya Allah, kasih kesabaran matikan dalam keadaan Islam. Mudah-mudahan semua kita digolongkan orang-orang yang sabar dan meninggalkan dalam keadaan husnul khotimah. Baik jamaah, untuk pertemuan ini cukup 3 ayat, yaitu tentang perintah Rasulullah, sabar dan sholat termasuk zikir. Ada pertanyaan jemaah? Cukup? Ya. Oke. Ya, cekap. Oke, kita hari dulu ya. Ya. Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun Pak Ustadz, suwun kitantan. Suwun Pak Ustadz. Kita Selamat istirahat. Assalamualaikum. Salam sehat. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.